Sobat BMTV, kita sudah mewawancarai beberapa finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Kita juga sudah mendengar bagaimana berjibakunya mereka agar mereka sampai pada posisi sebagai para finalis. Mereka menyisihkan beberapa lawan, ratusan jumlahnya. Prosesnya masih panjang, hingga pada nanti finalnya kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan predikat sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten, baik yang putra maupun putri. Berbicara Duta Bahasa, kita perlu kiranya untuk meminta pertanggungjawaban dari para panitia. Di samping saya sudah ada penanggung jawabnya. Sudah ada Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, Ibu Wuri Dian Trisnasari, atau yang biasa saya panggil Mbak Wuri. Apa kabar Mbak Wuri? Alhamdulillah baik. Selamat sore. Sudah seberapa lelah? Sejauh ini masih semangat. Masih semangat? Masih semangat, karena kita menjelang detik-detik puncak pemilihan Duta Bahasa di akhir pekan ini ya. Akhir pekan ini? Betul. Kapan itu puncaknya? Puncak pemilihan akan kami laksanakan di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2020. Jadi nanti silakan untuk Sobat BMTV yang mau mendukung kegiatan ini bisa mungkin langsung ada ke lokasi atau mengikutinya lewat live streaming yang akan ditayangkan. Di channel? Nanti akan kami beritahu. Nanti akan diberitahukan tuh. Betul. Kejutan. Emang Kejutan. Kantor Bahasa Provinsi Banten sering memberikan kejutan-kejutan yang kadang mengejutkan, kadang juga tidak. Kita akan meminta pertanggungjawaban yang lebih dalam. Mbak Wuri, proses apa saja yang dilalui oleh para finalis sebelum mereka dipilih sebagai finalis? Ada berapa yang mendaftar? Baik. Jadi dari awal seleksi, kami mengadakan seleksi di bulan Februari 2020. Tetapi karena ada pandemi, kegiatan kami cukup lama terhenti sampai akhirnya kami diberi izin untuk melanjutkan kegiatan lagi, yaitu puncak final yang akan dilaksanakan minggu depan ini. Nah, dari bulan Februari itu kita sudah menyeleksi 112 peserta yang akhirnya menjadi 50 semifinalis. Kita uji dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagai seleksi untuk memutuskan siapa yang masuk ke finalis dan siapa yang harus terseleksi. Begitu, ternyata ada 40 orang yang lolos menjadi finalis dari uji kemahiran berbahasa Indonesia itu, dan 40 peserta itu nantinya akan bertanding di puncak pemilihan Duta Bahasa. Sebentar, dengar-dengar. Dari 40 finalis, tinggal 30 Mbak Wuri. Betul, Ceritanya betul, gimana? Kok betul. bisa ada finalis yang tidak ikut? Betul. Ini Luar biasa. sebuah momen Mengejutkan penting juga yang kami. tiba-tiba orang tinggalkan. Padahal mereka sudah berjuang tuh sampai. Betul. Kenapa? Betul. Sebenarnya ini bukan keinginan finalis juga untuk mundurkan diri. Nah, tapi setelah kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan finalis, kami menanyakan juga apa alasannya mengapa mereka mengundurkan diri. Ternyata lebih ke alasan terkait kondisi kita ya yang sedang dilanda pandemi. Jadi finalis ini tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan di Banten, karena 10 orang finalis yang sudah mengundurkan diri ini rata-rata memang berdomisili di luar Pulau Jawa. Nah, karena itu mereka memutuskan untuk mundur dari seleksi dengan alasan tidak memungkinkan untuk masuk ke Provinsi Banten Dalam masa pandemi. betul dalam masa pandemi. Pandemi memang menjadi persoalan kita, dan ada sekitar 10 finalis yang mengundurkan diri karena memang budgetnya juga cukup banyak ya Mbak. Kalau harus dari Pulau Sumatera datang ke Banten, belum pesen tiket, belum rapid test, dan segala hal yang memang rumit sekali untuk saat ini. Tapi tentu Kantor Bahasa tetap bergembira dengan 30 finalis yang tersisa. Mbak, sebetulnya faedahnya apa? Banyak orang bertanya-tanya, memang ada gunanya tuh duta-dutaan? Ada faedahnya nggak sih bagi masyarakat? Sebetulnya mereka tuh mau ngapain ketika mereka diberi predikat sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten? Provinsi Banten. Mungkin kalau kita berbicara faedahnya, tentu kita harus tahu ya alasannya apa sih kenapa acara Duta Bahasa dilaksanakan. Nah, sedikit saya singgung ya tentang Duta Bahasa sendiri itu kan memang produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi digagasnya melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di mana Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sendiri punya 30 UPT di 30 provinsi. Nah, semua provinsi itu melaksanakan pemilihan Duta Bahasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyeleksi generasi muda ya,
yang bisa merealisasikan Trigatra bahasa sebenarnya. Jadi yang pertama, kita tahu Trigatra bahasa yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Untuk apa sih generasi muda harus seperti itu begitu? Itu kan memang salah satu ciri bagaimana sih kita menghargai nilai bangsa kita melalui bahasa. Nah, itu tujuannya. Jadi apa yang akan kami minta nanti dari teman-teman yang sudah terpilih menjadi pemenang Duta Bahasa adalah bagaimana mereka bisa berperan nyata ke masyarakat sebagai duta yang membawa Trigatra bahasa begitu. Aspek-aspek penilaian yang diberikan atau dibuat oleh panitia, Mbak sebagai ketua panitia tentu hafal betul aspek-aspek penilaiannya. Apa saja sih aspek-aspek penilaian untuk proses pemilihan Duta Bahasa ini? Aspek penilaiannya gampang-gampang susah ya sebenarnya. Artinya saya yakin kalau teman-teman yang generasi muda ini yang memang mereka sangat mencintai kebudayaan, sangat betul-betul membawa dirinya sebagai orang Indonesia, itu akan bisa melewatinya dengan mudah. Jadi yang pertama jelas. Jadi mesti Indonesia banget terlebih dahulu ya, di luar spesifikasi yang aspek-aspek yang ditulis, yang tidak tertulisnya itu harus Indonesia banget. Betul. Karena apa? Karena di situ kita memancing. Yang pertama karena kita berada di Banten ya. Kita berada di Banten, praktis mereka harus memiliki wawasan tentang kearifan lokal Banten. Kebantenan. Mulai dari mungkin dari informasi geografis tentang Banten, kemudian dari kulinernya, dari kebudayaannya, kemudian bahasa daerahnya terutama juga mereka harus menguasai, baik itu bahasa Jawa Banten, Sunda Banten, Melayu Betawi maupun Lampung Cikoneng atau bahasa Cina Bentengan yang kita tahu 5 bahasa itu sudah kita cantumkan sebagai bahasa asli Banten di Peta Bahasa Nasional. Nah, selain itu kita juga ingin generasi muda yang kita pilih itu memiliki attitude atau sikap baik, maka ada juga nilai kedisiplinan, kemudian nilai sikap dan juga nilai kepercayaan diri. Dan nanti di situ kita akan minta peserta untuk memaparkan kira-kira apa sih program yang bisa mereka lakukan langsung ke masyarakat sebagai duta bahasa yang terpilih. Ini menarik nih. Di satu sisi kepercayaan diri perlu dibangun. Betul. Biasanya orang percaya diri itu mendekati sombong. Biasanya mendekati sombong tuh. Lalu merasa maha cerdas, merasa segala-galanya. Di sisi yang lain ada attitude. Berarti di sini ada keseimbangan antara adab dengan pengetahuan ya. Betul. Itu untuk menguatkan karakter siapa yang nanti diberi predikat duta bahasa itu sendiri. Betul. Mbak Uri, apa hal tersulit yang dihadapi panitia ketika menghadapi peserta? Kalau peserta menghadapi panitia sudah tentu sulit Kak ya. Mudah-mudah gampang tadi, ada aspek-aspek penilaian, harus bikin karya digital, harus diwawancara, harus membuat esai. Itu panitia memang merepotkan sekali untuk peserta. Sekarang pertanyaannya, apa panitia merasa kerepotan dengan peserta-peserta sekarang? Dibandingkan tahun lalu bagaimana? Kalau tahun ini mungkin agak sedikit lebih repot ya dibanding tahun lalu. Jadi kami memulai pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2015. Jadi di tahun sebelumnya memang kegiatan ini belum dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Tapi dari tahun 2015 sampai 2020 ini, jadi kegiatan ini sudah jadi tanggung jawab kami. Dan kalau di tahun ini yang pertama jelas tadi ada kendala dari pandemi ya. Nah, yang kedua mungkin kalau boleh jujur, peserta di tahun ini untuk tingkat kedisiplinannya ini sangat masih perlu diingatkan kembali. Nah, ini mungkin nanti itulah mengapa nanti di sesi puncak di hari karantina kita juga memberikan materi tentang etika bagaimana menjadi duta bahasa, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengolah kedisiplinan dan juga mampu mengendalikan ego. Karena nanti di tingkat nasional tidak hanya performance atau penampilan yang dinilai, tapi juga bagaimana mereka bersikap menghadapi rekan-rekan duta bahasa dari provinsi lain, bagaimana mengimbangi sikap pasangan sama duta bahasa dari provinsi yang sama begitu. Tuh, ingat para finalis on time. Ya, betul, harus on time ya. Betul. Ada manja-manjanya tidak sih? Kan sebentar lagi di karantina nih, para peserta kan di karantina. Di sana mereka berkumpul. Betul. Makan minum di situ, berkomunikasi di situ. Ada yang manja-manja nggak? Misalkan butuh susu, butuh guling kalau harus tidur, butuh pelukan atau gimana gitu, Mbak? Ada nggak yang gitu peserta? Barangkali ada.
Ada nggak sih? Atau, aduh aku tuh nggak bisa datang deh, kayaknya mama aku harus yang nganter. Aduh, aku hari ini ada jadwal syuting, nggak bisa. Ada tidak kemanjaan itu? Pasti ada ya, terlepas itu kompetisi apapun pasti ada seperti itu. Tapi kembali lagi di kompetisi artinya hal-hal seperti itu harusnya bisa dikesampingkan karena kita juga tidak mau dalam tanda kutip pilih kasih ya. Oh peserta ini harus kita beli perlakuan khusus, tidak, tapi inilah kompetisi dan siapapun yang bisa bertahan dan mengikuti aturan kompetisi maka dia yang layak jadi juara, begitu. Kompetisi adalah kompetisi, berarti tidak ada pilih kasih antara si A atau si B, begitu ya kira-kira. Betul. Mbak Uri, apa harapan terbaik dari panitia mengenai duta bahasa? Akan sejauh apa jangkauan mereka, pengaruh mereka di tengah masyarakat, di tengah penggunaan bahasa, di tengah keberkembangan keberlisanan atau keberaksaraan itu sendiri, di tengah literasi, katakan wacana literasi yang lagi gempar-gemparnya di tahun-tahun ini. Apa sih harapan terbesar yang diberikan di pundak para duta bahasa Provinsi Banten? Baik, jelas kita punya harapan ekspektasi yang tinggi untuk teman-teman nanti yang terpilih menjadi pemenang. Jadi nantinya akan ada 4 pasang pemenang, yaitu juara 1, 2, 3, dan juga juara favorit. Nah, juara favorit ini nanti kami melibatkan masyarakat secara langsung untuk memilih juara favoritnya melalui nanti ada voting juga melalui beberapa media sosial. Ada Instagram, kemudian ada Facebook, ada juga YouTube. Bisa kita lihat dari penontonnya atau viewersnya dari situ. Nah, apa yang kita harapkan di situ adalah kita ingin ada duta bahasa terpilih yang mampu membawa nama Banten tentunya menjadi baik di tingkat nasional, karena di situ nanti kita tahu sebentar ini beban berat ya. Tahun lalu Provinsi Banten juara itu jadi juara nasional. 2 nasional duta Betul, bahasa. betul. Dan mudah-mudahan Jadi, tahun ini harus ke 1. minimal tetap bertahan di runner Minimal up. tetap di runner up. Syukur-syukur bisa Syukur-syukur ke 1. juara pertama. Tapi jangan betul. sampai nggak masuk 3 besar begitu. Betul. Itu Dan beban. Ini beban sangat berat. Oke, lanjutin, Mbak. Artinya kita memang harus lebih selektif ya untuk memilih yang terbaik dari yang teman-teman yang memang sudah baik yang masuk menjadi finalis. Nah, kita berharap nanti pemenang yang terpilih itu sudah bisa memperkenalkan Banten ke dunia yang lebih luas melalui kemampuan kebahasaan mereka. Karena terus terang masing-masing provinsi punya karakter berbeda dan itu yang harus kita publikasi ke ranah nasional begitu. Jadi seperti apa sih membawakan Banten melalui bahasa daerahnya, kemudian seperti apa sih menjadi pribadi yang bisa punya jiwa Banten begitu, tetapi bisa juga menghadirkan sebagai sosok generasi yang mencintai bahasa Indonesia dan juga tidak ketinggalan teknologi ya dengan menguasai bahasa asing begitu. Tujuannya sangat kompleks, lengkap, dan jika ini bisa diimplementasikan itu tentu menjadi trigger yang baik untuk perkembangan tidak saja bahasa ya, Betul. tetapi juga perkembangan kebudayaan Banten, kemajuan masyarakat Banten untuk Indonesia. Itu kenapa tadi dikatakan untuk menjadi finalis saja itu minimal mereka memiliki keindonesiaan yang kuat melalui kebantenan yang juga kuat. Betul. Mbak Uri, ada satu hal yang tentunya belum semua mengerti. Duta bahasa itu apa? Duta bahasa itu Iya, apa? apa duta bahasa itu? Itu apa ya duta itu? Gitu ya? Duta bahasa itu apa? Gitu. Jadi duta bahasa ini memang seperti yang sudah saya sepintas ulas tadi di depan, ini adalah sekelompok generasi muda ya yang kita pilih, kita latih, kemudian kita andalkan sebagai ujung tombak sebenarnya ujung tombak sosialisasi kebangsaan, rasa kebangsaan oleh generasi muda begitu melalui sisi bahasanya. Nah, kita tahu di sini banyak sekali duta yang dipilih, ada duta pariwisata misalnya begitu kan, kemudian Duta ada KB, betul, duta genre. hampir masing-masing di tiap instansi memiliki duta. Nah, kami pun di sini sebagai unit utama dari Kementerian Pendidikan yang memang tugas kami di bidang kebahasaan dan semua hal yang terkait kebahasaan, kami tentunya juga perlu ujung tombak dari kalangan generasi muda untuk membawakan program kami begitu untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya kantor bahasa Provinsi Banten tidak di Menara Gading gitu ya? Oh, betul. Masuk dalam Tapi lini-lini betul-betul kehidupan. ada di Banten. Ada di Banten. Betul. Saya
memiliki banyak jejak rekam kantor bahasa Provinsi Banten, salah satunya juga dalam Jambore Sastra Nasional tahun 2017 apa 16 Mbak Uri? 2017. 17 ya? Betul. Itu juga dianggap sebagai penampilan terbaik di tingkat nasional. Duta Bahasa dari Banten pun mendapatkan posisi rundown up. Artinya, kantor bahasa Provinsi Banten yang boleh dibilang usianya baru sekali dibandingkan Ya, yang dibanding lain. balai kantor lain kami Apalagi- masih 10 tahun. 10 tahun. berdiri. Apalagi yang lain sudah balai. Di sini masih kantor. Betul. Tapi prestasinya tidak kalah dengan balai-balai. Ini bukan hendak membandingkan. Mbak Wuri sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang program ini? Dan apa yang ingin Mbak Wuri sampaikan kepada para peserta jika mereka menang, jika mereka kalah? Untuk finalis yang menang, sangat besar kepercayaan kami ketika nanti sudah memilih teman-teman menjadi pemenang, maka kami berharap teman-teman tidak mengecewakan dalam baik itu sebagai pemilihan di tingkat nasionalnya maupun benar-benar Duta Bahasa adalah duta yang memang membawa nama Kementerian Pendidikan, kemudian membawa nama masyarakat Banten di masyarakat. Jadi bersikaplah sebagai duta yang sebenarnya begitu. Jadi kita tidak ingin ketika ada nanti sudah terpilih Duta Bahasa terpilih, tetapi ada sisi negatif yang masih keluar begitu. Kemudian untuk yang kalah, mungkin di tahun depan bisa ikut lagi karena kami tidak membatasi maksimal berapa kali peserta boleh ikut. Jadi, Usia? usia 25 tahun. 25. Aku masih bisa lah ya. Betul. Dan jadi teman-teman yang belum 25 tahun itu masih tetap bisa ikut. Aku masih bisa. Jadi usia 25 tahun yang tahun ini memang masih merasa belum maksimal. Tahun depan bisa mencoba lagi dan saya yakin karena teman-teman sudah masuk sampai ke tingkat finalis berarti memang sudah menjadi yang baik, Terbaik. betul terbaik dari 112 peserta. Apalagi yang kemarin masuk salah kami. satu finalis cerita tuh, dia ikut dari 2018, baru lolos dari finalis 2020. 2020, Itu luar biasa betul, sekali, betul. ngalah-ngalahin Indonesia Idol. Mbak Wuri, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di BMTV. Semoga sukses acaranya. Terima kasih kembali, BM juga sudah mendukung, sangat mendukung untuk acara kami. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak kerjasama Insyaallah. dengan kantor bahasa. Sobat BMTV, obrolannya luar biasa. BMTV sangat tahu jejak rekam kantor bahasa Provinsi Banten dan keseriusannya dalam menggarap sebuah program. Dan ini adalah program yang kita harapkan bersama dapat didukung oleh kita semua agar teman-teman yang nanti didaulat sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten dapat betul-betul mengimplementasikan apa yang dicita-citakan oleh panitia melalui kantor bahasa Provinsi Banten. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang lain, mungkin ada edisi khusus yang lain pada program yang lain. Hari ini kita cukup sampai di sini. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Terima kasih Mbak Wuri.